selama kehidupan kami. Berada kami di hari 24 di bulan Juli ini Tuhan, ujung minggu terakhir di bulan Juli. Kami dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kalau kami bangun pagi hari ini, kami masih bernafas, itu pertanda kami masih hidup. Dan biarlah hidup ini kami pakai untuk melayani Tuhan di segala aras kehidupan pekerjaan kami. Tuhan percayakan untuk kami berkarya, tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya ini Tuhan, keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Victorious Family Orchard di tempat ini, kami akan bersama-sama duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan perihal tentang mengimani dan melakukan firman Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman Tuhan dalam hidup kami. Di tengah dunia yang semakin sulit, yang semakin jahat ini Tuhan, kami butuh tuntunan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, kuduskan kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Siapa hamba-Mu Kau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan, disertai dengan kesaksian hidup sampai dengan detik ini ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kami pun sama, mau komitmen untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran itu, kami sambut kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wow, semangat ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dulu dong. Terima kasih kepada Kepala Senior, Pastor Senior, Bapak Pendeta Dr. Abraham Kondasuki, dan juga koordinator di tempat ini, tim pengembalaan pelayanan tempat ini. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan satu pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan hidup. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah
Biarlah kita bawa hidup kita sebagai penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak butuh akan materi kehidupan kita. Tuhan butuh kehidupan kita. Tuhan butuh hati kita, amin. Dan setiap kita yang bawa penyembahan kepada Tuhan tahu yang namanya arti memberi. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita akan bicara tentang mengimani dan melakukan firman Tuhan. Yuk, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Mengimani, judulnya dulu deh. 1, 2, 3. Mengimani dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan di dalam mengimani dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang menjadi landasan berpijak kita di dalam kitab Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Yuk, mari saya jemput semua kita bagian berdiri untuk baca firman Tuhan ini. Mari kita baca firman Tuhan dengan suara yang kedengaran, karena iman berkata, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. 2, 3 ya kita baca bersama-sama. Firman-Nya dan melakukan apa yang benar matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Amin. Terima kasih kerjasamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi. Dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembunyikan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah, dan diberkatilah setiap kita yang membaca dan mengambil komitmen untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara garis besar dalam pembacaan kita Keluaran ini, khususnya pasal 15 ini dan ayat 22 sampai dengan ayat 27, di mana yang menjadi pembacaan kita hanya ayat 26 saja. Di sana menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel berada di Mara dan di Elim. After mereka lolos dari kejaran dari bangsa Mesir, tentara Fir'aun, mereka bisa melewati Danau Tiberau itu, di mana sebelah kanan kirinya air, mereka berjalan di yang kering ya. Kemudian setelah dikejar, kemudian Allah melimpahkan semua itu kepada pasukan Fir'aun dan mereka mati semua, tenggelam, tapi bangsa Israel selamat. Nah, after daripada peristiwa tersebut, kembali mereka disuruh oleh Musa, orang Israel untuk berangkat dari Laut Tiberau untuk pergi ke padang gurun Syur. Tetapi di dalam perjalanan mereka sampai yang disebut dengan padang gurun yang bernama Marah. Di sana airnya itu tidak bisa diminum, airnya itu pahit, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut, manalah mereka. Padahal baru selesai Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa, amin. Baru selesai dikejar oleh bangsa Mesir, oleh tentara Fir'aun, baru diselamatkan. Mereka kembali sudah bersungut-sungut. Kenapa? Karena begitulah sifat mereka yang tegar tengkuk, ya, yang selalu hanya mau disuap. Yang disuap itu artinya diberikan makanan saja ya, yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat. Pokoknya selalu mana, tidak pernah ini ya kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ya. Akan tetapi Tuhan mendengar juga akan keluhan mereka, sungutan mereka. Tuhan mendengar dan Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Dia melemparkan kayu ke dalam air dan kemudian air itu menjadi manis. By the way, setelah air itu menjadi manis dan siap untuk dikonsumsi, artinya siap untuk diminum, di sanalah Tuhan memberikan ketetapan atau peraturan-peraturan kepada mereka. Peraturannya adalah yang kita baca tadi. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kamu, ini ada syarat yang terutama, ada penggalan kata secara verbatim, kata demi kata. Di sana kita menemukan kata jika kamu, berarti ada syarat. Jika kamu, jika saya dan saudara, contoh kalau ke anak-anak kita, jika kamu naik kelas, papa akan beli sepeda, standar banget ya.
Janji papa standar banget, sepeda kah, atau mainan dan seterusnya. Tapi ada syarat di depan. Jika kamu, Tuhan pun dalam mendidik umatnya, ada syarat yang harus dilakukan. Ada ketentuan aktif yang harus dilakukan, yang menjadi pedoman atau patron dalam berkehidupan. Dan saat itu Tuhan bicara seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembunyikan, yang menyembuhkan engkau. 10 tulah penyakit-penyakit yang Tuhan timpakan kepada orang Mesir, Tuhan berjanji itu tidak akan ditimpakan kepada anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemudian masuk pandemi, orang mulai meramal, ini pandemi ini kayaknya itulah tulah Mesir sana. Nggak ada kaitan pandemi dengan tulah Mesir. Saya mengajar sampai pasca sarjana di STTRM mengupas tentang pandemi yang dihubung-hubungkan dengan tulah. Saudara, kinerja Tuhan, mekanisme Tuhan bekerja tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun pandemi terjadi, Tuhan izinkan. Oleh karena itu, coba klik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan menguji kehidupan orang percaya dengan berbagai ujian kehidupan, termasuk pandemi ini. Saya percaya itu ujian kehidupan, katakan amin. Tuhan menguji saya dan saudara. Akan tetapi, Tuhan tidak sedang menghukum kita dengan tulah yang Dia berikan kepada bangsa Mesir, tidak. Betul? Kemudian saudaraku, adanya tekanan hidup melalui pergumulan demi pergumulan yang mungkin bisa membuat iman kita goyah. Pertanyaan yang paling mendasar, secara substansial hari-hari ini banyak orang Kristen imannya goyah oleh karena pandemi ini, betul tidak? Ada yang di PHK, ada perusahaan yang biasa cash flow-nya bisa 100 juta per bulan, kemudian tidak bisa sanggup lagi dan mem-PHK karyawan dan lain sebagainya. Bahkan dari mungkin perusahaan yang hebat sampai menjadi perusahaan yang biasa-biasa saja, yang mungkin memproduksi barang-barang yang mantap sampai diganti dengan produksi hand sanitizer atau masker. Semua berubah dalam tekanan situasi pandemi saat ini. Bukankah Tuhan mengizinkan orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit dalam situasi yang sama yang disebut dengan pandemi? Bukankah seluruh dunia Tuhan memberikan ujian yang sama yang disebut dengan pandemi? So tidak ada yang bilang begini, bahwa kamu kan orang kaya, pandemi takut sama engkau. Salah. Justru kejadian awal-awal sampai Santiago Hills menolak orang kaya raya untuk kubur di sana. Mereka tolak uangnya, Pak. Benar nggak? Terjadi loh. 1M berapa M pun mereka mau bayar di Santiago Hills, mereka tidak terima. Karena kenapa? Saat itu pandemi lagi parah-parahnya. So seolah-olah uang tidak berharga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengatakan, baik orang kaya orang miskin, dalam situasi pandemi Tuhan menguji yang disebut dengan iman. Katakan amin. Tuhan menguji iman. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi Tuhan izinkan semua ujian tersebut untuk menguji iman kita. Apakah kita dapat tetap beriman teguh kepadanya dan setia mendengarkan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan meskipun dalam menghadapi ujian kehidupan. So yang menjadi pertanyaan besar secara global ditujukan kepada seluruh umat Kristen. Apakah engkau tetap setia mendengarkan firman Allah? Apakah engkau tetap setia dalam beribadah? Apakah engkau tetap setia dalam membaca firman Allah? Apakah engkau tetap setia dalam memuji dan menyembah Tuhan? Apakah engkau tetap setia dalam berdoa kepada Tuhan? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Pak Pendeta punya takaran iman sudah di atas rata-rata. Hei, bukan hanya rocker yang manusia, pendeta juga manusia. Yang masih terasa sakit, yang masih terasa khawatir juga ketika menghadapi pergumulan hidup. Tetapi yang membedakan adalah orang beriman dan orang yang setengah beriman dan orang yang tidak beriman adalah bagaimana dia menghadapi situasi itu dengan cara pandang Alkitab. Itu yang membedakan.
Maka selalu saya suarakan adalah sering-sering kita berkata kepada masalah, "Hai problem, I have the God." Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Bukan sering-sering kita mengeluh kepada Tuhan, sering-sering kita merengek kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan kita kecil, masalah kita begitu besar. Jangan dibalik esensial iman kita. Iman kita selalu berkata, Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, kita sering diperhadapkan dengan masalah. Iman kita goyah. Bapak Ibu, mungkin saya bicara kalau hanya saya kekurangan 1 juta, it's okay. Tapi bagaimana dengan pengusaha besar yang harus menutupi per bulan 100 sampai 500 juta misalnya, atau sampai MM-an? Yang menjadi penegasan adalah tetap sama kita berharap kepada Tuhan di dalam doa. Iman tetap sama, yaitu Alkitab. Tidak ada yang membedakan. Engkau mau ada di kamar mewah dan di kamar serba sederhana, tetap posisikan dirimu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat harta kekayaan kita. Tuhan tidak melihat seberapa outfit yang kita pakai, seberapa mahal, tidak. Tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Katakan amin. Banyak contoh di dalam Alkitab, termasuk Lazarus. Ketika bertemu dengan orang kaya, di waktu meninggal, orang kaya bilang, "Kamu enak, tolong izinkan saya dong." Tuhan berkata, "Kamu selama hidup sudah enak, betul tidak? Pakaian bagus-bagus, makan enak-enak." Sedangkan dia tidak pernah menikmati itu. Tetapi dengar baik, ketika dia mati di dalam Tuhan, dia menikmati kemuliaan, keindahan di dalam Tuhan, di dalam surga yang kekal. Tetapi kalau kita memiliki harta dunia tapi di luar Tuhan, kita tidak akan pernah menikmati keindahan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan kalimat ini. Kalau kita mengimani firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun dalam ujian kehidupan kita tidak akan pernah jatuh ke dalam pencobaan itu. Kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah lemah, dan kita tidak akan dilemahkan oleh masalah, kita tidak akan diintervensi oleh masalah, kita tidak akan dikungkung oleh masalah. Tapi sebaliknya, orang yang beriman, orang yang mengimani, orang yang melakukan firman, dia yang bisa mengatur masalah itu. Yang setuju katakan amin. Saya kalau berkhotbah tentang hal ini begitu semangat Bapak Ibu, karena saya juga mengalami masalah dalam kehidupan, bukan tidak. Akan tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, porsi kita yaitu belief, yaitu keyakinan, conviction, pengakuan. Who was obeyed? Siapa yang taat membuat pengakuan kepada Tuhan, itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Di hadapan Tuhan, yang membedakan kita adalah dengan dunia ini, dengan orang-orang dunia, adalah pengakuan iman kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, "How great is our God? Sing with me, how great is our God." Kita selalu berkata, Tuhan kita besar. Bahkan Daud, dia punya pasukan tentara yang begitu banyak, punya benteng, punya kerajaan yang hebat. Tapi Daud datang kepada Tuhan, dia berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Wow. Mazmur 60 ayat 1 dan 2. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tidak berkata, hanya dekat pasukanku yang beribu-ribu aku tenang. Hanya dekat benteng yang kokoh kerajaanku aku tenang. Tidak. Tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita aplikasikan firman Tuhan itu. Seberapa hebat engkau hari ini, seberapa mantap engkau hari ini, dengar baik. Posisimu saat itu hanya kebaikan Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan.
engkau ada pada posisi ini. Oleh karena itu, sering-seringlah berkata, hanya dekat Allah saja aku terang. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Itulah salah satu kiat daripada orang yang mengimani dan melakukan firman Tuhan. Dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Korelasi yang sangat dekat di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Perkaranya, banyak orang Kristen hanya mengutip kalimat awalnya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Tapi harapannya dia taruh di togel. Pengharapannya dia taruh di meja judi. Pengharapannya dia taruh di meja-meja judi online. Pengharapannya dia taruh di harta-harta warisan. Saudara, saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan jangan engkau kebiri. Jangan engkau lakukan pengurangan dan penambahan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi firman Allah berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Jadi saya dan saudara, kau mau berharap kepada Tuhan, kalau mau mengandalkan Tuhan, plus harapanmu taruh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan engkau berkata, aku mengandalkan Tuhan. Yes, I do agree. Aku mengandalkan Tuhan. Tapi tiap hari engkau cari-cari nomor untuk pasang togel. Firman Tuhan tidak pernah menyindir. Firman Tuhan tidak pernah menyinggung. Tapi firman Tuhan selalu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memberkati saya dan saudara sampai kepada keturunan-keturunan kita. Karena firman Tuhan berkata, dahulu sekarang aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang-orang benar hidupnya meminta-minta sampai anak cucunya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus. Yesnya 3 kali. Boleh ikutin? 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes, yes, yes. Lagi. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes, yes, yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus tidak bisa diganti dengan togel. Yesus tidak bisa diganti dengan judi online. Yesus tidak bisa diganti dengan harta apapun. Tetapi sekali Yesus tetaplah Yesus. Itulah keteguhan hati seorang yang mengimani dan melakukan firman Allah. Pak Pendeta, seberapa teguh iman Pak Pendeta? Sangat teguh. Tetapi iman bukan dinyatakan dengan suara-suara, tapi iman dinyatakan dengan melakukan firman Tuhan. Amin. Kata iman dalam bahasa asli pisteo, yang artinya mempercayakan seluruh kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan. Itu kata iman yang sebenarnya dalam bahasa asli. Kalau bahasa Inggris memakai kata believe, atau juga sebagai conviction, sebuah pengakuan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya berdasarkan bahasa asli, bisnis itu adalah semua kehidupan saya dan saudara kita serahkan kepada Tuhan. Itu artinya iman. So, suka-suka Tuhan yang atur hidup saya dan saudara. Amin. Katakan dengan saya sama-sama, suka-suka Tuhan atur hidup saya. Kalau Tuhan bilang ke kanan Stephen, aku harus ke kanan. Ke kiri Stephen, aku harus ke kiri. Maju Stephen, aku harus maju. Jangan Tuhan bilang ke kanan Stephen, terus saya bilang, ngapain? Saya mau ke kiri, uang-uang saya, hidup-hidup saya, iya atur-atur. Saya ke kiri, so what gitu loh. Dan Tuhan pun bilang, oke, so what gitu loh. Tuhan tusuk hidung kita, set, napasnya habis. Game over. Terdengar di gereja, Tuhan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Teman-teman bilang, nggak nyangka ya, tadi baru ketawa ke TV, sekarang sudah dead. Kehidupan kita bagaikan sekam. Bapak Ibu tahu sekam? Kalau kita kayu yang keluar itu, ampasnya ya, yang kayu itu sekam. Coba kalau kita buang ke atas, ditiup angin, kita nggak bisa lihat lagi sekam itu berada di mana, betul? Saudara, sekali Yesus tetap Yesus.
Amin. Bahkan bahasa asli daripada melakukan berdasarkan perjanjian baru, poites, yang artinya adalah a maker, a performer, a producer. Itulah pelaku berdasarkan bahasa asli poites, di mana dialah sang yang mengatur dirinya juga. Dia yang menyutradarai hidupnya, menyutradarai hidup. Dia juga yang melakoni hidupnya. Itulah disebut dengan aktor. Tapi kita bukan aktor hipokrit. Kita bukan aktor yang munafik. Tapi kita aktor yang benar-benar aktor di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan aku aktor di dalam Tuhan. So kalau engkau memang dalam keadaan berduka, berdukalah, menangislah. Jangan engkau sok-sok senyum. Nggak apa-apa, aku nggak sedih. Hei, ada saatnya kita berduka, menangis, tapi ada saatnya penghiburan selalu datang pada kita. Katakan amin. Saudaraku, berangkat dari firman Tuhan ini, mengimani dan melakukan firman Tuhan di saat dalam pergumulan dan tekanan kehidupan, disitulah iman kita bertumbuh dan semakin kuat, kokoh, semakin teguh iman kita dalam Tuhan, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tuhan ada di pihak orang yang beriman. Tuhan ada di pihak orang benar. Jangan melegitimasi perbuatan dosa kita dengan memakai ayat ini. Kita tampar orang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Kita tipu orang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Jangan. Tapi pakailah firman Tuhan pada porsinya. Ketika engkau dibully, ketika engkau difitnah, ketika engkau dituduhkan sesuatu yang engkau tidak lakukan, engkau berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Tuhan ada di pihak orang benar. Tuhan ada di pihak orang benar. Dan Tuhan tidak main-main. Tuhan punya banyak cara. Tuhan tidak diam melihat anak-anaknya teraniaya. Tuhan tidak tidur melihat anak-anaknya yang teraniaya. Tuhan selalu bekerja dengan caranya Tuhan. Ayub tidak membela dirinya. Dia berkata, siapa diriku, aku harus membela, sebab aku tahu Tuhanlah pembelaku. Hari ini engkau mengimani dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah pembelamu. Pendeta, saya ditipu, perusahaan hancur, banyak orang belum bayar, cash flow hancur semua. Pak Pendeta, tolong doakan. Yang harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu, imani firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Perkara doa itu pasti pendeta doakan. Tetapi yang menentukan kualitas doamu akan semakin tokjer dalam kehidupanmu apabila engkau mengimani firman Tuhan dan berkomitmen melakukan firman Tuhan, maka doamu pasti didengar dan dijawab Tuhan. Setiap hari banyak orang, Pak Pendeta doakan saya hitung orang itu hampir setiap hari WA telepon minta doa. Saya bingung, terus kapan dia berdoa? Saudara, jangan cuma telepon-telepon pendeta dan gembala untuk minta didoakan, tetapi engkau belajar berhadapan dengan Tuhan dengan doa dalam keikhlasan, dalam ketulusan hatimu. Sebab Tuhan berkata, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, maka besarlah kuasanya. Amin. Bukan hanya pendeta yang besar kuasa doanya, tetapi jemaat pun pasti besar kuasanya apabila engkau mengimani dan melakukan firman Tuhan. We do agree? Yes. Kita sepakat bersama-sama hari ini. Next. Saudaraku, ada hal-hal konkret. Hal-hal apakah yang perlu dilakukan oleh orang percaya agar tetap setia mengimani dan melakukan firman Tuhan? Ada 3 poin yang menjadi oleh-oleh dari Tuhan Yesus untuk kita bawa pulang, yang harus kita tancapkan hari ini untuk menjadi pribadi yang mengimani dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, poin pertama adalah baca bersama-sama 1, 2, 3. Mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada dorongan aktif dalam hatimu untuk engkau mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalimat sungguh-sungguh itu
lebih daripada kita mendengarkan biasa saja. Kita akan sungguh-sungguh, kita akan menancapkan pendengaran kita. Ya, next. Karena apa? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, orang pintar belum tentu bijak, tapi orang bijak pasti pintar. Karena orang bijak, dia akan tahu apa yang tidak boleh dia lakukan. Contoh, stop berlaku dosa. Orang bijak tidak akan melakukan dosa. Tapi orang pintar belum tentu dia sebijak-bijaknya. Karena kenapa? Orang pintar terlalu mendorong egoisnya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ditambah dengan harta kekayaan, maka dia berkata, tidak ada yang bisa melarang saya. Saya bisa beli segala-galanya. Saya pintar dalam berbisnis. Yes, Tuhan kasih itu sama kamu. Tapi dengarkan, suatu saat Tuhan ambil, maka selesai kepintaran dan harta-harta. Tetapi orang bijak, dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Sebab orang bijak sudah pasti dia pintar. Contoh, ada orang pintar negur anaknya yang merokok, tapi dengan pegang rokok, berkata begini, kamu jangan merokok, tapi dia sedang menjepit rokok. Itu bukan pintar. Itu bukan bijak. Hanya pintar doang menegur. Begitu juga dalam keadaan mabuk. Dia keadaan mabuk, dia tegur anaknya, kamu jangan ngomong mabuk kan? Tapi dia mabuk. Tapi orang bijak, dia tahu dalam berposisi, dia tahu dalam bertutur kata, dia tahu dalam bertegur. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Allah. Next slide. Saudara yang diberkati Tuhan, Roma 10:17 bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. So hari ini pagi ini iman kita semakin tumbuh dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di saat ada perenungan kebenaran firman Tuhan, rajin-rajinlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan terpengaruh, aduh sebentar saya ada meeting ini, aduh sebentar lagi di pendeta masih bawa, aduh cepat aja selesai. Waktu saya hanya 40 menit di tempat ini Bapak Ibu, tidak lama. Spare waktu untuk Tuhan itu tidak lama. Dalam satu ibadah hanya 2 jam. Kenapa kita harus hitung-hitungan dengan spare waktu ini? Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Tetapi kita terkadang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya punya bisnis, saya ada meeting dan lain sebagainya. Semua itu Tuhan pasti izinkan, Tuhan berkati. Tapi dengar baik, di saat engkau sedang membina hubungan dengan Tuhan, di saat engkau lagi membina hubungan intim dengan Tuhan, di saat engkau sedang ada di dalam hadirat Tuhan, belajarlah fokus kepada firman Allah, belajarlah fokus kepada hubungan dengan Tuhan, belajarlah memahami Tuhan, agar engkau juga pasti akan menerima berkat berdasarkan pemahaman firman Allah itu. Amin. Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan orang yang selalu mendengarkan firman, dia orang yang pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan. Next slide. Yang kedua, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengimani dan melakukan firman Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Menyukai firman Tuhan. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu menyukai firman Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Poin yang kedua, cara kita mengimani akan kebenaran firman Allah dan melakukan firman Allah dengan kita menyukai firman Tuhan. Next slide. Mazmur 1:2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya pagi ini kita renungkan, tapi malam hari, kemudian siang hari kita renungkan itu. Karena sebab ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menyukai firman Tuhan, maka maut mencoba, bahkan kecelakaan apapun itu, dengar baik-baik, itu tidak akan menimpa kita. Saya meyakini itu Bapak Ibu. Kita jangan jadi orang yang kenal Tuhan waktu di pesawat saja. Waktu mau take off, dalam nama Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita berdoa karena kita takut pesawat itu celaka.
Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya? Dalam kehidupan sehari-hari, belajar mengandalkan Tuhan, termasuk ada di pesawat. Jangan nanti engkau berdoa pas engkau ada di pesawat. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Atau nanti pas berdoa makan, itu pun doa makannya cepat sekali. Tuhan, engkau tahu yang kau mau. Amin. Terus Tuhan bilang, apa? Wah, Tuhan masa nggak tahu. Iya, apa? Lapar Tuhan, aku mau makan. Saudara, Yesus jadikan sahabat. Kalau kita sahabat, curcolnya sama sahabat, amin. Kita akan tenang, kita akan bangga gitu. Ya, jangan terlalu banyak curhat kepada Birman. Birman itu tetangga. Karena kenapa? Ketika kau curhat kepada tetangga, satu RT langsung tahu pada detik yang sama. Udah nggak apa-apa, jangan cerita sama saya. Saya orang terpercaya. Saya tidak menceritakan ke orang lain. Si Jeng ini punya teman juga. Dan teman yang bilang begini, cerita sama saya orang terpercaya, tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Temannya itu punya teman lagi yang bisa dipercaya. Masih pagi-pagi, satu RT sudah tahu masalah Anda. Orang-orang, pribadi yang benar-benar dipercaya, yang benar-benar diunggulkan, hanya satu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Next. 2 Timotius 3:16 dan 17 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hari ini bukan saya yang sedang menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran, tapi firman Tuhan itu sendiri yang sendiri katakan amin. Jangan tutup hatimu, mari buka, open your heart and say, come into my heart, Lord Jesus. Ya, buka hatimu dan katakan, mari Tuhan masuk dalam hatiku. Tuhan akan obok-obok hatimu. Tuhan akan obok-obok hatimu agar engkau selalu berserah kepada Tuhan. Maka engkau akan menyukai firman Tuhan. That's it. Only menyukai firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen menyukai sinetron-sinetron. Tidak salah, tapi jangan sinetron di atas firman Tuhan. Oh, tunggu dulu, jangan ganggu. Ini jam ikatan cinta. Sorry. Ya kan? Aku merindu, ku ingin kau tahu, tanpa batas waktu. Stop dulu. Saya mau nonton itu. Ada lagi, mama, suaminya udah pulang, belum ada makanan. Karena kenapa? Sedang lagi nonton sinetron. Ku menangis, sinetron asap yang ditontonin terus. Tapi ketika firman Tuhan, pendeta bilang, baca firman Tuhan, Pak Pendeta, sebentar saya jam segini mau arisan, begini. Mana ada waktu Pak Pendeta? Tapi waktu nonton sinetron selalu ada waktu. Tapi ketika ada sakit penyakit, datang kepada Tuhan merengeknya, sampai tangisannya orang tak kenal mukanya karena berubah total. Mukanya berubah, ini siapa ya? Nggak kenal kayaknya ini. Tapi begitulah kemanusiaan kita. Katakan itu bukan saya. Yang kejam, itu bukan saya. Tapi kadang-kadang. Apa pendeta? Next, saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Hal yang perlu diperhatikan. Hal konkret yang harus dikonkretkan dalam kehidupan saya dan saudara dalam mengimani dan melakukan firman Allah. Hal yang ketiga adalah baca bersama-sama 1, 2, 3. Menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Adakah hari ini Bapak Ibu menikmati firman Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya tahu lagunya saja. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pakai echo lagi. Dan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan tidak butuh ehomu dalam nyanyian, tapi Tuhan butuh hatimu. Amin. Saudara, nikmati firman Tuhan. Renungkan. Apa yang direnungkan? Jika engkau mendengarkan sungguh-sungguh, itu yang direnungkan. Jika engkau mendengarkan perintahku, itu yang direnungkan. Lakukan firman Tuhan, itu yang direnungkan. Amin. Bukan pada episode engkau kejar. Aku merindu. Ini episode berapa ya? Aduh, jangan sampai ketinggalan. Sampai ada ibadah kaum wanita ditinggalkan hanya karena aku merindu.
Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang menikmati dan merenungkan firman Tuhan, obrolannya pasti firman Tuhan. Amin. Obrolan di tukang sayur pasti firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Next. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Banyak orang mau menutup jalan-Mu, tapi ketika engkau menikmati, merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan selalu buka jalan-Mu. Katakan amin. 1000 pintu ditutup oleh orang, maka akan berjuta-juta pintu yang akan Tuhan buka untuk kau. Katakan amin. Karena Tuhan, firman Tuhan, pelita itu adalah cahaya dan juga bercahaya bagi kita. Katakan amin. Mungkin kita jatuh dalam kehidupan ini, tapi kita tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Next slide. Yang terakhir, Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kita hidup bukan hanya karena dari roti saja, tapi kita hidup karena kebenaran firman Tuhan. Hari ini angkat tangan yang mau hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Angkat tangan, jangan dulu saya mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka berkomitmen untuk menikmati, untuk menyukai, untuk melakukan firman Tuhan, dan mereka merindukan untuk setiap jalan kehidupan mereka Tuhan yang menerangi. Di dalam nama Yesus, asal tidak bimbang hatimu, engkau terima berkat Tuhan hari ini. Amin. Kesimpulan firman Tuhan, cepat saja. Saudaraku, orang percaya yang beriman, saya dan saudara, ganti nama. Stephen Palit yang mengimani dan melakukan firman Tuhan, dialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, serta menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Dipastikan Stephen Palit akan terus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sebagai pelaku firman. Ganti dengan nama masing-masing. Baca 1, 2, 3. Jangan pakai orang percaya, ganti dengan nama sendiri. Ya, orang percaya ganti. Saya tadi kan pakai Stephen Palit. 1, 2, 3. Dipastikan